Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Capir Pemilih. Selamat datang kembali di podcast Mochi Karondopong. Kali ini bersama saya Ira Kusuma Wardani sebagai host di episode kali ini. Nah, Capir Pemilih, di episode ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau datang jauh-jauh dari Semarang loh. Langsung saja kita sambut Ibu Akmal, Iya, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Sosdiklik dan Parmas. Benar ya, Ibu? iya benar. Apa kabar, Ibu? Baik, Mbak Ika. Ira ya? Iya, Mbak Ika yang di sana, Mbak Ira. Aku jadi ingat penyiar kan ada namanya Ira Kusno ya. iya benar, Ya, Ibu. aku generasi old soalnya. Jadi gimana nih, Bu, kesannya waktu datang ke Kabupaten Tegal, khususnya di kantor KPU? Ya, kesannya dari luar, wow, takjub ya, megah ternyata kantornya. Ya lumayan karena ini sudah kantor KPU juga ya, sudah kantor sendiri Iya, begitu, sudah tidak lagi pinjam pakai, tinggal apa namanya merawat aja, kemudian menata seperti apa sesuai dengan kaidah-kaidah. Kalau kita namanya lembaga publik, jadi sarana prasarana itu kan juga disesuaikan. Karena kita lembaga publik yang menuju ke inklusif. Nah, jadi kita sarana prasarana juga nanti disesuaikan karena kita harus melayani semua orang termasuk orang yang apa namanya berkebutuhan khusus disabilitas ya. Jadi iya. harus ada akses gitu misalnya. Karena kita lembaga publik itu tadi. Jadi sudah bagus ya, Ibu, sudah begah ya. Ya, alhamdulillah lumayan Iya, terima dibandingkan kasih. yang lain ya. Termasuk yang lumayan ya. Terima kasih, Iya. Ibu. Nah, Capir Pemilih, kali ini Ibu Akmal akan menemani kita ngobrol santai mengenai eh, inform keterbukaan informasi publik atau pelayanan informasi publik nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin masih ada Capir Pemilih yang belum mengerti tentang pelayanan informasi publik. Nah, Ibu sebagai Kadif Sosdiklik dan Parmas mungkin boleh dijelaskan, Ibu. Ya, oke. Aku boleh nyapa ya Iya, boleh, Ibu. sama di tempat pemilih di Kabupaten Tegal, Boleh. namanya Cakwir Pemilih ya. Iya, Capir Halo Cakwir Pemilih. Pemilih semuanya, nangen di bae gitu ya. Iya. Jadi udah latihan. Ya, oke. Tadi berkaitan dengan pelayanan informasi publik ya, Mbak. Jadi kita harus tahu dulu informasi publik itu apa. Nah, informasi itu sendiri kan adalah pernyataan atau gagasan atau tanda-tanda yang mengandung nilai atau makna atau pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat atau didengar dan dibaca dan disajikan di dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi sekarang. Itu informasi. Nah, informasi publik konteksnya di lingkungan KPU ya, ini adalah informasi yang dihasilkan, kemudian disimpan, kemudian juga dikelola, dikirim dan atau diterima oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, ini berkaitan biasanya kan dengan karena kita sebagai penyelenggara pemilu, berarti informasi ini ya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden wakil presiden, pemilu DPD maupun pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Nah, informasi yang dikuasai oleh penyelenggara pemilu itu apa namanya? Yang berkaitan dengan kepentingan publik kemudian dinamakan informasi publik gitu. Nah, kemudian pelayanan informasi publik itu seperti apa? Jadi kita sebagai badan publik ya, lembaga publik, kita punya kewajiban untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat yang bisa diakses dengan mudah, dengan efisien, dengan gampang dan gratis. Nah, itu kewajiban kita. Nah, kemudian bentuk pelayanannya seperti apa? Nah, nanti kita kulik lagi karena ada pelayanan langsung, ada juga pelayanan melalui media media sosial gitu ya, media digital ya, baik melalui website atau melalui kanal media sosialnya KPU atau yang datang langsung ke kantor KPU itu sendiri untuk meminta informasi atau memohonkan informasi publik yang dikuasai oleh KPU gitu. Nah, tadi Ibu kan
menjelaskan bahwa pelayanan informasi publik ini juga merupakan suatu kewajiban ya Ibu. Nah, boleh mungkin dijelaskan apa sih alasannya kenapa pelayanan informasi publik ini penting dan wajib untuk lembaga pemerintahan khususnya di KPU. Ya, ya. Jadi tadi kita kan sebagai lembaga publik ya, badan publik, kita dibiayai oleh negara dari APBN, kalau pilkada ya dari APBD begitu. Maka kewajiban kita amanat juga dari undang-undang ya, undang-undang keterbukaan informasi publik, bahwasanya kita juga harus terbuka gitu sebagai lembaga yang kita terbuka kan, akuntabel, kemudian jadi informasi itu bisa diakses oleh masyarakat dan kita wajib hukumnya untuk menyediakan informasi yang itu memang dikuasai oleh kita, terutama dalam dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi informasi mengenai pemilu, mengenai kepemiluan itu kita sebagai badan publik penyelenggara pemilu itu ya wajib memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, nanti tinggal bentuknya apa, kemudian jenis-jenis informasinya seperti apa itu lain soal. Itu nanti bisa dibahas lagi. Kebetulan tadi Ibu menyinggung jenis-jenis ya. Nah, boleh Ibu dijelaskan mungkin jenis-jenis informasi yang wajib nih disediakan. Jadi di kita itu ada kategorisasi ya untuk informasi ya. Ada informasi yang berkala. Kemudian ada juga namanya informasi yang serta-merta. Kemudian ada juga yang informasi sedia setiap saat. Dan juga ada yang namanya informasi yang dikecualikan. Jadi 4 kategori informasi itu yang kita harus pahami dan kita harus tahu bagaimana kita mengelolanya. Kemudian kita melayani kepada masyarakat atau kepada publik di kala mereka itu membutuhkan informasi tersebut. Jadi ada informasi misalnya ya, ada informasi yang sedia setiap saat. Nah, misalnya sedia setiap saat itu apa aja yang harus kita informasikan kepada publik melalui website. Kita semuanya sudah punya website ya, websitenya KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Misal, informasi yang harus ada atau wajib ada setiap saat itu ada daftar informasi publik, DIP ya, yang kita update secara, kalau di kita update-nya trimester ya. Setiap trimester sekali kita update. Kemudian informasi mengenai peraturan misalnya, mengenai SOP misalnya, itu wajib ada setiap saat. Kemudian informasi mengenai organisasi, kemudian mengenai administrasi kepegawaian, kemudian mengenai keuangan, itu juga harus kita kita berikan, kita informasikan kepada masyarakat. Kemudian surat-surat perjanjian misalnya, kemudian persyaratan perizinan, kemudian data perbendaharaan atau inventaris, itu menjadi beberapa hal atau beberapa contoh informasi yang wajib disediakan setiap saat. Itu kategori untuk yang setiap saat. Kemudian tadi ada informasi juga yang serta-merta ya. Ya, jadi karena kita itu penyelenggara pemilu, kita ada namanya tahapan pemilu. Nah, tahapan pemilu di situ kan kita sering sekali menghasilkan dokumen-dokumen ya, misalnya keputusan KPU tentang penetapan DPT misalnya. Nah, ini menjadi informasi serta-merta yang harus diumumkan juga kepada publik, yang harus disediakan di website kita umumkan, kita berikan informasinya kepada publik begitu. Itu salah satu dari informasi serta-merta. Jadi tadi ada serta-merta, kemudian wajib sedia setiap saat ya. Kemudian ada informasi berkala. Nah, informasi berkala itu contohnya seperti profil dari, kalau kita konteks KPU ya. Nah, profil dari pimpinan KPU misalnya, komisionernya siapa saja. Karena kita kan 5 tahun sekali ada pergantian, ada seleksi begitulah ya, periodisasinya 5 tahun sekali. Kemudian sekretarisnya, kemudian staf-stafnya. Nah, itu juga diinformasikan. Itu yang namanya informasi berkala ya. Nah, kemudian yang terakhir ada informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu adalah informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada publik itu atau pada pemohon informasi itu dapat
misalnya yang pertama menghambat proses penegakan hukum. Kemudian yang kedua itu mengganggu kepentingan perlindungan data pribadi. Sekarang kan kita juga sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Nah, itu yang wajib kita lindungi. Contoh, ketika kita menetapkan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih sementara, kita kan menutupi data pribadinya kan. Nah, kita hanya menginformasikan bahwa DPT misalnya di TPS 1 kelurahan ini A, kelurahan A, DPT-nya adalah ini daftarnya, daftar milihnya. Tetapi di situ data pribadinya, NIK-nya misalnya atau NKK-nya itu kita kecualikan. Jadi kita tidak tampilkan begitu. Jadi kalau ada permohonan itu ya yang ada data pribadinya harus diblok misalnya atau harus dihilangkan. Nah, itu menjadi informasi yang dikecualikan. Kemudian tadi ya termasuk informasi yang dikecualikan juga yang membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang dan kewajiban di KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Karena tadi sekali lagi kita itu konteksnya KPU ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga yang mengungkap rahasia pribadi. Oh, kalau tadi data ya. Nah, yang sekarang yang mengungkap rahasia pribadi. Misalnya kalau kita ada pencalonan di pilkada, kan kita ada tes kesehatan ya. Nah, hasil tes kesehatan itu kita tidak boleh ungkapkan atau kita sampaikan kepada publik karena itu menyangkut rahasia pribadi seseorang. Kemudian mengungkap juga rahasia jabatan. Nah, itu informasi-informasi itu yang namanya dikecualikan. Nah, kemudian untuk dokumen yang menjadi informasi dikecualikan ini kita juga bisa membuat namanya atau meminta namanya uji konsekuensi. Nah, tapi di dalam KPU uji konsekuensi hanya dilakukan oleh KPU RI. KPU kabupaten, KPU provinsi ini hanya bisa mengajukan untuk permohonan uji konsekuensi, misalnya dokumen apa yang menurut kita rahasia yang itu dikecualikan, itu kita mintakan uji konsekuensinya ke KPU RI. Kalau kemudian diuji konsekuensi dan akhirnya diputuskan itu menjadi informasi yang dikecualikan, ya itu menjadi keputusan dokumen itu menjadi informasi yang dikecualikan. Tapi di RI kita nggak bisa melaksanakan uji konsekuensi, kita hanya bisa mengusulkan itu. Karena kita hierarkis ya, lembaga kita hierarkis. Jadi memang ada beberapa informasi yang boleh disampaikan, ada beberapa informasi yang nggak boleh disampaikan. Ya, tadi salah satunya karena ada perlindungan data pribadi ya, ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 kalau tidak salah, itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dan juga informasi yang mungkin membuat kekacauan atau ricuh gitu. Nah, membuat kekacauan di suatu negara misalnya. Nah, iya juga itu dikecualikan. Iya, masuk. Nah, gitu ya, Jaklir pemilih di Kabupaten Tegal. Nah, untuk mendapatkan informasi yang terbuka ini, itu ada mekanisme atau prosedur atau alurnya nggak sih, Bu? Ya, jadi memang tadi sudah saya sampaikan juga ya, permintaan informasi atau permohonan informasi itu bisa menggunakan beberapa media. Misalnya bisa datang langsung ke kantor KPU, misalnya kantor KPU Kabupaten Tegal untuk memohon informasi. Nah, nanti ada yang namanya PPID, pejabat pelayanan informasi publik itu ya. Nah, nanti juga ada petugas pelayanan informasinya. Nanti di situ pemohon informasi datang, kemudian menulis di formulir dia sebagai pribadi atau mewakili lembaga. Nah, itu nanti sebagai pribadi dia harus melampirkan foto KTP. Kemudian sebagai lembaga ya dia harus menampilkan surat kuasa dari lembaganya. Jadi dia mengatasnamakan apa. Nah, kemudian di situ akan dilayani. Nah, pelayanan ini tergantung nanti dari pelayanannya, bisa menyediakan informasinya langsung atau bisa janjian, oh kami besok pagi ya bisa menyediakan informasinya ini, begitu misalnya. Nah, itu bagian dari pelayanan. Kemudian juga nggak harus datang misalnya ke kantor KPU, jadi bisa melalui email kan kita sering mempublish emailnya KPU ya yang bisa diakses publik untuk mereka mengirimi surel ya, surat elektronik. Melalui email itu juga bisa, atau melalui medsosnya KPU Tegal misalnya melalui Instagram ya. Nah, kemudian nanti diarahkan untuk mengunduh
formulirnya melalui website, kemudian mengisi formulirnya, kemudian mengirimkan melalui email juga bisa. Jadi nggak harus juga datang ke KPU, karena sekarang ini era teknologi informasi itu harus memudahkan kita ya, tidak kemudian mempersulit, tapi mempermudah, termasuk mempermudah masyarakat, mempermudah publik untuk mengakses layanan informasi publik dari KPU gitu. Jadi bisa datang langsung, bisa juga melalui media, website, media sosial, Instagram, kemudian Facebook, X gitu ya. Nah, tinggal nanti diarahkan prosedurnya dengan tetap mengisi formulir. Karena di situ juga ada pertanyaan dari kita, kegunaannya ini untuk apa? Misalnya untuk penelitian atau untuk apa, seperti itu. Ada tujuan permintaan informasinya itu juga di situ harus dicantumkan. Selain tadi ya, mencantumkan nama, alamat, kemudian fotokopi KTP, kemudian kontak yang bisa dihubungi atau alamat email begitu. Kemudian juga tujuan. Jadi tujuan dia meminta informasi itu untuk apa? Iya. Nah, Jakmir pemilih itu tadi mekanismenya sangat mudah sebenarnya. Mudah ya, sekali, nggak harus datang sampai panas-panas ya. Iya. Tapi bisa melalui media. Betul. Nah, Ibu mungkin Media sosial. Sebelum datang atau sebelum menanyakan di media sosial mungkin harus diidentifikasi juga ya Ibu mengenai informasinya itu apakah benar punya KPU Kabupaten Tegal atau informasi dari instansi lain. Nah, jadi kan kita bisa menjawab tuh informasi itu kita kuasai atau tidak. Misalnya tidak dikuasai kita karena memang dokumen itu punya instansi lain. Misalnya bukan miliknya KPU. Jadi kita tidak menguasai informasi itu. Kan nanti di status dari permintaan informasi publik itu ada diterima dalam artian diberikan informasinya atau diregistrasi tetapi tidak diberikan informasinya dengan alasan apa? Alasannya tidak kita kuasai misalnya. Karena apa? Ya dokumen itu bukan milik kita gitu misalnya. Dokumen itu misalnya keputusan dari instansi lain gitu ya. Kita tidak menguasai informasi tersebut gitu. Iya, jadi Jakmir pemilih sebelum menanyakan terkait informasi publik ke KPU harusnya diidentifikasi terlebih dahulu baru melaksanakan mekanisme atau alur yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Akmalia. Atau misalnya nih ada teman pemilih meminta informasi tentang keputusan penetapan rekapitulasi di Kota Tegal. Nah, kan salah alamat kalau ke sini. Di sini kan Kabupaten Tegal. Nah, jadi informasi itu tidak kita kuasai karena kita Kabupaten Tegal, bukan Kota Tegal. Itu contoh misalnya gitu. Nah, Jakmir pemilih itu tadi mengenai mekanisme dan juga mengenai penjelasan tentang pelayanan informasi publik. Nah, Ibu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih ke Jakmir pemilih atau mungkin juga ke KPU Kabupaten Tegal dalam melayani masyarakat. Oke. Jadi yang pertama ke KPU dulu ya. KPU Kabupaten Tegal khususnya. Nah, karena kita itu adalah lembaga publik, badan publik yang punya kewajiban untuk menyajikan, memberikan informasi, terutama informasi publik kepada masyarakat, maka ketika ada masyarakat atau publik yang meminta informasi kepada kita, ya seharusnya sebaiknya dilayani dengan baik ya, dengan penuh integritas, kemudian juga kita menuju pelayanan yang lebih inklusif lagi. Semua orang, semua masyarakat itu bisa datang ke kita untuk memohon atau meminta informasi publik. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, jadi pelayanan yang lebih inklusif itu juga harus harus selalu ditingkatkan ya kualitasnya, entah itu dari segi sarana prasarana ataupun dari segi pelayanannya. Tuh. Nah, untuk teman pemilih, untuk Jakwir pemilih ya, Kabupaten Tegal. Nah, mungkin perlu diketahui juga KPU ini adalah lembaga publik yang kewajiban kita juga menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan kepemiluan khususnya ya, karena kita adalah penyelenggara pemilu.
Nah, KPU itu juga menjadi pusat dan sumber data yang berkaitan dengan kepemiluan. Banyak sekali sumber data atau banyak sekali data yang itu bisa dijadikan bahan riset misalnya ya atau penelitian yang itu ada di KPU. Nah, silahkan apabila Jakwir pemilih ini memerlukan informasi itu tentang data, kemudian tentang hasil-hasil pemilu atau pilkada, silahkan bisa memohonkan informasi kepada KPU sesuai dengan tujuannya, KPU Kabupaten Tegal atau KPU yang lain. Nah, datangnya itu bisa datang langsung, bisa melalui virtual, kira-kira begitu. Jadi pelayanan informasi di kita ini semakin hari semakin baik, semakin berkualitas. Kita melayani tanpa diskriminasi dan kita menuju pelayanan yang inklusif. Begitu, Mbak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya, Nah, sama-sama. Jakwir pemilih itu tadi mengenai penjelasan tentang pelayanan informasi publik. Jadi KPU ini sangat terbuka untuk informasi yang memang bersifat terbuka ya, Iya, Ibu. betul. Tapi ada juga informasi yang dikecualikan gitu. Jadi Jakwir pemilih yang ingin menanyakan sesuatu kepada KPU bisa menanyakan langsung ke kantor KPU atau juga bisa melalui media sosial KPU Kabupaten Tegal. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. penjelasannya. Iya, sukses selalu Mbak Ira dan Amin. teman-teman KPU Terima Kabupaten kasih. Tegal. Iya. Terima kasih juga kepada Jakwir pemilih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel YouTube KPU Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.